kebetulan kami sudah sampai di modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di modul ini saya mendapat tugas untuk melakukan wawancara yang berkaitan dengan pengalaman Ibu sebagai seorang pemimpin dalam mengatasi atau mengambil keputusan, baik terkait kasus-kasus yang terjadi selama ini di sekolah. Seperti itu, Bu. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu untuk menambah pengetahuan saya atau seperti menyerap ilmu lah dari Ibu. Bagaimana, Bu? Bersedia Ibu? Ini saya nanti akan mencoba menjawab semua pertanyaan ini terkait dengan kepemimpinan saya, pengalaman saya di sekolah ini. Baik, Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, Bu, selama ini Ibu bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus baik yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Ini akan mencoba menjawab ya. Menurut saya dilema etika itu adalah situasi di mana pada ada dua atau lebih pilihan yang masing-masing memiliki implikasi moral yang berlawanan. Dalam dilema etika, kedua pilihan memiliki keuntungan dan juga kerugian yang masing-masing sulit untuk menentukan pilihan yang paling benar. Dilema etika sering muncul ketika saya menjalankan tugas saya sebagai kepala sekolah dan memerlukan pertimbangan yang harus hati-hati dan kompleks untuk mencapai solusi yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku. Nah, dalam tema etika ini intinya kita harus memutuskan di antara dua pilihan yang benar. Sedangkan rujukan moral adalah pilihan di antara benar dan salah. Mungkin seperti itu, Ibu. Jadi dilema etika itu ketika kita harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan, di mana kedua pilihan itu benar secara moral tapi bertentangan satu sama lainnya, Bu. Sedangkan wujudan moral yaitu benar melawan salah, di mana situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Ya, Bu. Baik, Bu. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, yang satu adalah benar dan yang satu lagi juga benar. Jadi dua-duanya mengandung nilai kebajikan yang selama ini yang Ibu lakukan mengambil keputusan yang seperti apa, Bu? Seperti ini ya, Bu. Dalam hal pengambilan keputusan di sekolah, biasanya saya melibatkan pihak-pihak terkait seperti guru, siswa, dan orang tua, dan juga rekan-rekan kepala sekolah. Mereka bisa saya berkumpul dengan mereka untuk meminta pendapat untuk membahas masalah tersebut dan mempertimbangkan berbagai faktor dan nilai-nilai untuk mencapai keputusan itu. Mencapai keputusan yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Hal terpenting yang perlu dilakukan adalah memastikan bahwa semua pandangan dan kepentingan diterima dan dipahami dengan baik dan mencari solusi yang mengakomodasi semua kepentingan tersebut sebanyak mungkin. Demikian, Bu, masa ini. Menarik sekali ya, Bu, yang Ibu jalankan. Jadi intinya ada kolaborasi ya, Bu, yang mengakomodasi semua kepentingan tersebut sebanyak mungkin. Nah, kalau begitu, Bu, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini menghadapi
kasus-kasus dilema etika ini? Jadi, selama ini yang saya lakukan ketika mengambil keputusan dalam kasus dilema etika yaitu dengan mengecek terlebih dahulu kebenaran kasus yang terjadi, kemudian mengkonfirmasinya kepada semua pihak yang terlibat, kemudian melakukan identifikasi dan analisis kasus. Nah, sesegera mungkin melakukan koordinasi dengan semua pihak seperti yang saya bilang tadi, dari guru, orang tua, siswa, atau rekan sejawat kepala sekolah yang berkepentingan dan segera mungkin menguji pengambilan keputusan dan terakhir menetapkan keputusan tersebut. Begitu Ibu. Rinci sekali ya Bu. Jadi yang utama itu mengecek terlebih dahulu kebenaran kasus yang terjadi. Yang kedua, mengkonfirmasi kepada semua pihak yang terlibat, mengidentifikasi dan menganalisis serta menetapkan keputusan tersebut. Begitu ya Bu? Ini merupakan ilmu yang bermanfaat bagi saya terkait pengalaman mengambil keputusan yang dilakukan Bu. Sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dalam dilema etika Bu? Jadi hal-hal yang paling efektif menurut saya yaitu kerjasama dan kolaborasi di antara semua yang berkepentingan. Saya selalu koordinasi dengan semua pihak. Jika ada kasus yang terjadi, saya selalu mengutamakan keputusan yang benar-benar bisa mengakomodasi kepentingan orang banyak dan tentunya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan seperti itu Ibu ini. Jadi ada kerjasama dan kolaborasi di antara semua yang berkepentingan ya Bu. Intinya bisa mempermudah, menguntungkan semua pihak, lebih efektif lah ya Bu. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Tantangan itu sudah pasti ada ya ini. Tantangan ketika mengambil keputusan adalah bagaimana dalam meyakinkan pihak yang tidak puas atau keputusan yang diambil agar mereka paham dan mengerti bahwa keputusan ini benar-benar yang terbaik dan membuat mereka pada akhirnya bisa menerima dan menjalankan keputusan tersebut. Begitu. Jadi meyakinkan ketika kita mengambil keputusan pastilah ada pihak-pihak yang tidak puas ya Bu. Tidak mungkin semuanya bisa menerima ya Bu atas keputusan yang diambil. Oke Bu. Pertanyaan selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Jadi ini ketika ada kasus dilema, kalau saya tidak perlu membuat jadwal untuk menyelesaikannya, karena kalau ada kasus dilema saya langsung menyelesaikannya. Karena kasus seperti ini perlu segera direspon, dicarikan keputusan yang terbaik. Kalau kita buat jadwal lagi, nanti penyelesaiannya semakin berlarut-larut. Gitu. Jadi tidak punya jadwal khusus ya Bu? Kalau ada kasus langsung direspon biar cepat selesai kan Bu? Oke Bu, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Tentu ada. Beberapa kasus berdasarkan jenisnya tentu bisa dianalisis dan dibuat keputusan berdasarkan kesulitannya. Untuk kasus-kasus ringan dan dampak yang ringan tentunya akan lebih mudah kalau kasusnya ringan, dampaknya ringan. Tapi sebaliknya untuk kasus-kasus yang sulit itu
perlu melibatkan lebih banyak orang tentunya dan memberikan upaya yang lebih lagi dari semua kasus yang ringan ataupun yang sulit. Yang terpenting adalah kerjasama seperti yang saya bilang tadi itu, kerjasama dan kolaborasi dari semua pihak. Nah, dengan itu nanti akan mempermudah kita dalam mengambil keputusan tersebut. Begitu, jadi Ibu melihat dari kasus terlebih dahulu ya Bu. Untuk kasus-kasus ringan itu lebih mudah, dan untuk kasus-kasus yang memerlukan upaya keras Ibu berkolaborasi. Nah, ini sudah sampai Bu di akhir pertanyaan Bu. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika Bu? Jadi dalam sebuah keputusan intinya adalah kebersamaan dan kolaborasi. Hilangkan rasa ego, lebih berempati berdasarkan keputusan kita pada nilai kebajikan. Dan tentunya kita harus fokus dan sesegera mungkin mengambil keputusan atas kasus yang terjadi. Jangan lupa kita wajib bertanggung jawab atas keputusan yang telah kita buat itu. Begitu Ibu ini. Intinya Ibu mengedepankan kebersamaan dan kolaborasi, dan juga diperhatikan rasa ego, terus harus lebih berempati, yang tentunya di akhir penentuan keputusan itu harus berdasarkan kepada nilai-nilai kebajikan ya Bu. Ya, menarik sekali Bu. Ini merupakan ilmu bagi saya, terutama untuk nanti khususnya saya sebagai pemimpin di kelas saya. Begitu Bu. Ini merupakan bekal yang sangat berguna bagi saya. Terima kasih Bu untuk pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Mohon maaf telah mengganggu waktu Ibu. Sekali lagi terima kasih Bu atas waktunya Bu. Sama-sama Ibu ini, dengan senang hati saya bisa menjawab semua pertanyaan yang Ibu ajukan terkait dengan kepemimpinan saya di sekolah ini. Saya bangga mempunyai Ibu di CGP. Sukses untuk Ibu ini, berhasil sampai tahap terakhir nanti ya Ibu ini. Sukses. Ya. Terima kasih Bu. Sekali lagi makasih ya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Pagi Bu, pagi. Mengganggu waktunya, bisa permisi Pak? Bisa, silakan Bu. Ini Pak. Iya Bu. Mohon maaf sekali lagi Pak mengganggu waktu Bapak. Begini, saya kan mengikuti program guru penggerak angkatan 7. Nah, kebetulan kami sudah sampai pada modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di modul ini saya mendapat tugas untuk melakukan wawancara dengan kepala sekolah Pak, yang berkaitan dengan pengalaman Bapak sebagai pemimpin dalam mengatasi atau dalam mengambil keputusan, baik terkait kasus-kasus yang terjadi selama ini di sekolah. Seperti itu Pak. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak untuk menambah pengetahuan saya atau seperti menyerap ilmu lah dari Bapak. Bapak bersedia Pak? Siap, bersedia Bu. Terima kasih Pak. Iya. Baik Pak, kita lanjut aja ya Pak. Pertanyaan pertama Pak begini. Selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus baik yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Ya. Memang kita sebagai kepala sekolah itu pertama kita harus cermat dalam melihat kasus ini, di mana dilema etika adalah situasi yang terjadi ketika seorang harus memutuskan sesuatu di antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral itu adalah benar, tetapi bertentangan. Sedangkan rujukan moral itu adalah situasi yang terjadi ketika seorang harus memutuskan sesuatu di antara dua pilihan yang benar dan yang salah. Salah di sini artinya tidak sesuai aturan atau melanggar hukum, dan tentunya kita harus memiliki pilihan yang sesuai apapun resikonya. Demikian. Benar sekali ya Pak.
ternyata memang sama dengan yang saya pelajari pada modul 3.1. Jadi apa yang Bapak sampaikan, dilema etika itu merupakan yang mana satu benar, satu lagi benar, tidak sesuai aturan atau melanggar hukum. Dan tentunya kita harus memiliki pilihan yang sesuai apapun resikonya. Ya kan Pak? Iya betul. Lalu pertanyaan selanjutnya ya Pak. Iya Bu. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Coba menjawab ya Bu. Upaya pengambilan keputusan dalam dua kepentingan yang sama-sama benar itu didasarkan pada rasa peduli, kemudian kasih sayang, dan memikirkan dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Tentunya dengan mengutamakan keberpihakan kepada orang banyak. Ketika saya dihadapkan dalam situasi di mana saya harus mengambil suatu keputusan, itu terkadang terasa berada di perempatan jalan. Keputusan tersebut melibatkan kepentingan di masing-masing pihak yang sama-sama benar, tapi saling bertentangan satu dengan yang lain. Yang melandasi pengambilan keputusan itu adalah murid. Memang benar, kadang-kadang ada keraguan, namun kita mengedepankan kepentingan murid, dan tentunya kepada semua orang. Selain itu juga kerjasama yang baik antara guru, kemudian komunikasi yang baik. Dengan komunikasi yang baik, itu akan dapat berjalan dengan baik. Demikian. Jadi ketika Bapak mengambil keputusan, ketika dihadapkan dalam dua kepentingan yang sama-sama benar itu didasarkan pada nilai kebajikan itu sendiri ya Pak. Rasa peduli, kemudian kasih sayang, dan kerjasama dengan orang lain. Intinya fokus pada murid ya Pak. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini menghadapi kasus-kasus dilema etika ini Pak? Oh iya, langkah-langkah ya Bu ya. Iya Pak. Langkah-langkah atau prosedur dalam pengambilan keputusan yang dilakukan selama ini adalah dengan melakukan analisa data atau analisa kasus, kemudian melihat siapa yang terlibat, kemudian nilai apa saja yang bertentangan, data dan faktor apa yang mendukung, kemudian juga melakukan uji keputusan. Pada akhirnya saya mengambil satu keputusan. Kemudian setelah saya mengambil satu keputusan, saya mengambil evaluasi dari keputusan yang telah dibuat agar bisa memberikan gambaran dampak dari keputusan dan sebagai bahan perbaikan untuk ke depan. Bagus sekali ya Pak. Memang langkah-langkah yang Bapak lakukan mulai dari analisis, kemudian nanti memberikan siapa yang terlibat, sampai langkah-langkah selanjutnya diakhiri dengan membuat keputusan dan dievaluasi untuk melihat sejauh mana keputusan yang telah dibuat. Dan hasil ini merupakan ilmu baru bagi saya Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dalam dilema etika Pak? Menurut saya Bu, dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika akan efektif jika mampu mengenali bahwa ada nilai-nilai yang sedang bertentangan dalam kasus tersebut, kemudian mampu menentukan siapa yang terlibat dalam situasi itu, kemudian mampu berkolaborasi dan mampu mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, kemudian mampu melakukan pengujian keputusan sebelum diputuskan. Demikian. Jadi menurut Bapak yang paling efektif tadi yang disampaikan bahwa memang awalnya kita harus mampu mengenali kasus tersebut, kemudian mampu menentukan siapa yang terlibat, kemudian ada kolaborasi, mengumpulkan fakta-fakta, kemudian melakukan pengujian sebelum diputuskan ya Pak? Betul. Nah Pak, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, Ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Kalau menurut saya yang merupakan tantangan dalam pertimbangan segala dampak yang ada, kemudian berpikir dengan matang dan jangan menurut emosi.
Kemudian jangan terpengaruh dengan orang banyak dan menentukan nilai-nilai kebenarannya. Demikian. Intinya harus banyak pertimbangan gitu ya Pak, dan memikirkan segala dampak yang ada, kemudian berpikir dengan matang, mengontrol emosi, kemudian jangan terpengaruh dengan orang banyak, dan menentukan nilai-nilai yang paling benar di antara nilai-nilai yang bertentangan ya Pak. Oke Pak. Pertanyaan selanjutnya ya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Biasanya ketika ada kasus dilema etika yang ringan, biasanya langsung diselesaikan pada saat itu. Juga namun untuk masalah-masalah yang lebih besar, misalnya diperlukan jadwal untuk menyelesaikannya dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan harus pertimbangan yang matang. Demikian. Ketika ada kasus yang ringan bisa langsung diselesaikan ya Pak. Iya, tapi untuk kasus yang besar memerlukan persiapan, makanya dijadwalkan. Seperti itu kan Pak? Oke Pak. Selanjutnya ya Pak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, selama ini beberapa faktor yang mempermudah saya dalam mengambil suatu keputusan ketika pada kasus dilema etika, diantaranya adalah faktor agama, kemudian ada faktor sosial, kemudian juga faktor ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Itu tentunya sangat mempengaruhi, dan juga ada bantuan dari guru-guru yang sangat berperan aktif untuk membantu memberikan wawasan dan pengetahuan yang baru sehubungan dengan prosedur pengambilan keputusan dalam menghadapi kasus dilema etika. Jadi ada faktor-faktor yang mempermudah dan berkolaborasi dengan guru, khususnya tentang guru-guru yang mempunyai wawasan pengetahuan tentang prosedur pengambilan keputusan. Ada faktor sosial, kemudian juga faktor ilmu pengetahuan, juga teknologi. Yang itu bisa mempermudah dalam mengambil sebuah keputusan ya Pak. Iya Pak, super sekali Pak. Nah, ini udah sampai Pak kita di pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak? Ya Bu, Iya Pak. pelajaran yang bisa saya ambil dari upaya yang selama ini mengambil keputusan pada kasus dilema etika, tentunya kita harus mampu menganalisa kasus yang terjadi, kemudian melakukan pertimbangan yang matang, serta berkolaborasi dengan semua pihak, dan juga melakukan pengujian kasus untuk selanjutnya kita lakukan pengambilan keputusan. Sebuah keputusan tentunya tidak memuaskan semua pihak. Intinya semua harus menghormati dan melaksanakan keputusan dari Tuhan. Demikian ya. Baik, jadi memang sesuai dengan yang Bapak sampaikan, kita harus fokus kepada masalah mulai dari analisis, kemudian dilanjutkan dengan langkah-langkah pertimbangan, kemudian kolaborasi, kemudian pengujian kasus. Ini merupakan pembelajaran yang bisa kita petik. Dan selama ini keputusan yang ditetapkan oleh Bapak yang berkaitan dengan dilema etika, kemudian Bapak memahami keputusan itu memang tidak bisa memuaskan semua pihak ya Pak. Jadi ada beberapa yang tidak terpuaskan. Intinya pihak-pihak itu bisa menghormati, melaksanakan keputusannya. Menarik sekali Pak, ini merupakan ilmu bagi saya, terutama untuk nanti khususnya saya sebagai pemimpin di kelas saya Pak. Kalau bisa jadi kepala sekolah juga. Ini amin Pak, dan juga merupakan bekal yang sangat berguna lah bagi saya Pak. Amin. Terima kasih Pak untuk pertanyaan yang saya sampaikan. Mohon maaf telah mengganggu waktu Bapak. Sekali lagi terima kasih.